dilihat dari mana segitiganya. Segitiganya ini di sini ada H, di sini ada apa ini di sini? Ini apa, Dek? Yang saya tunjuk ini sekarang apa ini? Komponen apa? Halo? Yang di sini ini apa? Halo? Senyap ini ya. Coba sebentar. Wise Alkorni ada di sana? Iya, Bu. Nah, ini apa sih di sini? Jadi Anda menyimak nggak di sini? Di sini X ya, di sini Y. Nah, di sini apa? Yang ke bawah ini. Z-nya, Bu. Vertical component. Ya, Z. Oke ya. Jadi Anda tahu ya. Berarti di sini segitiganya adalah H, Z, dan sisi miringnya F ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini ya. Jadi Pitagorasnya akan berbunyi begini kan. Ini berarti H kuadrat, karena ini tadi H. H sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini sebenarnya ini H ya. H kuadrat plus Z kuadrat ya, di akar. Itulah mendapat F. Ya. Oke, jadi matematika nggak sulit ya. Udah jelas ya, matematika itu ya tidak akan berubah, begitu-begitu aja. Ya, HF. Kemudian kalau dibalik misalnya yang diketahui hanya mau cari X-nya, ya tinggal Anda urai kan dengan uraian vektor ya. Berarti X sama dengan H cos sudutnya, ya, H cos sudutnya. Di sini ya, X-nya di sini. Ini hanya sudutnya mana? Sudutnya kan ini ya, D tadi, deklinasi. Jadi H cos D ya. Oke, Y-nya apa? Y-nya adalah yang sebelah sini ya, sisi hadapannya kan dari D ini. Kan sebenarnya Y di sini. Nah, sama kan dengan ini ya. Nah, jadi Y sama dengan H sin D. Gitu ya. Nah, kalau ini Z, Z berarti Anda harus bisa ambilnya dari Z kan di sini tadi ya. Pakai sudut yang ini, bukan D lagi ya. Sudutnya pakai sudut I, sisi miringnya F ya. Anda bisa pakai dari H. H tangan I atau F sin I ya. Nah, seperti itu. Baik ya, sehingga kalau diubah lagi bisa juga misalnya tangan D sama dengan ini Y per X, tangan I sama dengan Z per H ya. Ini seperti geometri ya yang biasa. Jadi Anda tahu hubungan antara sudut dan sisi-sisinya ya. Seperti itu. Oke. Sekarang jadi kalau misalnya Anda punya data seperti ini ya, seharusnya Anda sudah bisa menggambar ya, menggambarkan bagaimana medan magnet ya. Dengan data IGRF Anda gambarkan bagaimana sih bentuk representasi vektor dari medan magnet di tempat Anda masing-masing ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini tugas menggambar vektor IGRF 13 untuk lokasi tempat tinggal masing-masing dalam XYZ dan HDZ. Ya, gambar dikirim ke WA grup tim pendukung PUI. Nah, ini tugas Anda nanti ya. Nah, Anda bisa kerjakan. Nah, untuk membantu mengerjakan itu, sekarang saya akan mencontohkan ya, untuk menggambar di lokasi ini ya, di lokasi. Kita catat dulu ya berapa komponen-komponennya supaya tidak kehilangan. Silahkan Anda juga mencatat di sana ya, X-nya berapa. X sama dengan 37.717. Ya, Anda mengikuti di sana ya. Mencatat juga dan menggambar. Y-nya 605.
Kemudian di situ apa lagi? Z yang kita perlukan. Kan dalam X, Y, Z. Min 24.458. Nah, kalau mau dicari H adalah 37.722. Ya, itu coba Anda buktikan ya, apakah benar H sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat. Itu dulu Anda buktikan ya, dengan menghitung pakai kalkulator. Benar nggak? Harusnya benar ya. Kemudian F-nya akan Anda dapat nanti di mana F itu akar dari E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya, atau akar dari H kuadrat plus Y kuadrat akan didapat 44.957 ya. D sama dengan di sini D 0,9 dan I sama dengan min 32,958. Oke. Saya stop ya share-nya. Sudah dicatat ya angka-angkanya untuk titik A ini ya. Supaya Anda bisa mengikuti menggambar, Anda catat dulu ini angka-angka ini. Oke. Saya stop ya. Saya akan tunjukkan dulu, mungkin background-nya di remove aja ya, biar tidak mengganggu. Jadi, nah, ini sudah saya catat ya. Kemudian pertama apa yang Anda lakukan, bikinlah seperti biasa ya, yang sudah belajar di elektromagnetik, sumbu koordinatnya, tetapi sumbu koordinatnya bukan yang seperti biasa ya, melainkan yang tadi saya jelaskan itu ya, X-nya ke arah mana? Ke arah utara ya. Saya gambar dulu di sini. Kelihatan itu? Saya sedang menggambar. Kelihatan enggak? Oh ya. Pokoknya dirusain anaknya. Ini ya. Ini adalah nanti sebagai sumbu Z ya. Saya siapkan seperti ini. Terus ya, nih untuk sumbu Y-nya. Ya. Oke, jadi di sini sumbu Y. Ini adalah berarti east ya, timur. Ya kan? Kemudian Z-nya ya. Z-nya itu adalah sebenarnya ke bawah sini ya. Ya, sementara saya gambar seperti ini sesuai standarnya down ya. Oke, kemudian di sini kan ini permukaan buminya di sini ya jadinya ya. Terbentuk antara X dan Y. X-nya saya ambil ke arah sana ya, utara ke sana. Bukan ke depan ya, melainkan ke sana, ke belakang sana. Ini adalah berarti north-nya ya. Nah, semua sudah bisa menggambar yang begini. Nah ya, X, Y, Z. Oke, sekarang kita masukkan komponen-komponennya tadi ya. Komponen X, skalanya tolong diperhatikan ya. Misalnya ini 37.717, yang mana dia?
37.717 ya, berarti ini kan gede ini ya. Terus ini dibandingkan ini 600 sekian, kecil ini ya, nggak sampai 1000. Jadi nanti itu perbandingannya antara X dan Y itu kurang lebih ini 38 kalinya dari ini ya. Secara insting Anda sudah harus tahu, berarti nanti ini ke sana panjang ya X. Ini hanya akan pendek ya, dengan perbandingannya sekitar 38 kali atau 40 kali ya dari perbandingan di sini. Jadi Anda ada skalanya, kalau misalnya Anda ini ukur dulu skala ini berapa sih? Saya punya 12 cm di sini ya. 12 cm. Ini untuk mewakili sekitar 40. Berarti 3 cm itu 10 ya. Kurang lebih begitu ya. 10.000 maksudnya ya. 3 cm itu 10.000 ya. Nah, sekarang kita. Oke, Anda gambar juga di sana ya. Ini per 3 cm. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ini salah nanti. Oh. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Jadi maaf ada kesalahan. Ini segini ini 10.000 nano, ini 10.000, 10.000, 10.000. Jadi 40.000 segini ya. Nah, 37.000 seberapa ya? Tidak sampai 40.000 lah ya. Kita ambil kalau mau eksak hanya eksak ya. Anda hitung dulu pakai kalkulator ya. Tapi ya ini karena contoh aja, jadi berarti 10.000, 37.000. Berarti kurang 3.000 ya. Padahal yang tadi 10.000. Ya seginilah. Kurang 2.000-an ya. Nah, perkirakan aja ya, perkirakan. Kalau mau eksak dihitung dulu. Nah, berapa banding berapa? Anda dapatkan komponen X. Ya. Oke. Kelihatan tidak itu agak merah-merah? Atau warna di sana bagus tidak di kamera saya ini? Sebenarnya ini warnanya merah. Untuk X ya. Oke, sebesar itu tadi. Mau ditulis juga boleh ya. 37.717 ya. Kemudian Y. Y kan ke sini ya. Besarnya itu kalau Anda pakai skala yang sama di sini juga seperti ini ya. Yang kecil banget dia jadinya ya. Katakan ini 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 ya. Nah. Ya, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, ini yang 605, Anda kan hanya akan ingin menggambar 605 ya. 605. Berarti 1000 aja itu berapa sih? 1000 itu 1/10-nya ini ya. 3 cm, berarti 0,3 ya. Senti, 3 mili ya berarti. Itu 1000. Kurang dari 3 mili Anda harus menggambar. Di sini ya, kecil lah, kecil. Ya, sudah. Nggak bisa digambar terlalu kecil ya. Skalanya. Pakai gambar yang gede banget. Ini ya, saya cuma menggambar segini lah. Untuk Y. Ya. Tidak sampai 1 cm ya. Kemudian seharusnya kita mendapatkan H dari sini ya, karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan H. Ya. Jadi cara mendapatkan H gimana ya? Anda harus
urutkan dari ujung, kan X ditambah Y ya, secara vektor. Akan mendapatkan H, atau secara skalarnya X kuadrat plus Y kuadrat di akar ya, itu mendapatkan nilai H. Jadi ingat begini kan. Nah, kelihatan di situ saya menggaris. Ya, ini jadi saya pindah ke sini Y-nya. Ini diluruskan ya. H-nya di mana? H adalah di mudah-mudahan ada warnanya ya. Ya, oke. Ya, dia kelihatan? Terlihat di sana H, ya, agak-agak menceng sedikit, tidak begitu tepat dengan X ya, karena kan memang ada deklinasi tadi ya, sebesar 0,9. Deklinasi sebesar 0,9 derajat. Jadi sudut ini kalau Anda ukur dengan benar-benar ini, yang terbentuk antara hijau saya dengan yang merah tadi, yang merah ini X ya, yang hijau ini H, itu ada sudut kecil banget ya, sebesar 0,9 derajat ya, tidak sampai 1 derajat, 0,9 ya. Derajat gimana sih Bu caranya? Kalau Anda punya busur itu loh, busur derajat lah ya. Nah, ketikkan ini 0,9 ya. Kemudian dari situ sekarang ke Z ya. Kan X, Y udah digambar. X sama Y sudah digambar nih. X-nya merah, Y-nya biru, ini di sini kecil ya. Nah, Z-nya adalah min 24.000 sekian ini ya. Nah, kemana ini? Karena min kita harus gambarnya bukan ke bawah ya. Ke bawah ini plus. Ya. Ingat ke bawah ini, down ini adalah nilai yang positif ya. Jadi kita harus menggambar yang ke atas. 24.000 dengan skala berarti sekitar tadi ya, sama, kita samain skalanya aja ya untuk semuanya. Kalau 30.000, 10.000-nya adalah 3 cm. Ya, sehingga 24.000, ini 10.000 di sini ya, ini 20.000, ini 30.000. Anda mendapatkan untuk nilai Z-nya 24.000 adalah di sini ya, sekitar di sini. Nah, ya, ini nilai Z. Oke, tempat di sana, mana dia? Ya, ada H, ada Z. Ya, hanya yang ini, Z-nya yang ini ya, yang ke atas ini. Nah, kemudian F di mana kalau begitu? F adalah yang terbentuk antara H dan Z ya. H dan Z ini kita gabungkan dengan cara ya vektornya itu kita tarik kan. Dari ujung H kita tarik sebesar tadi 24.000. Ya, sekitar segini ya. Ya, kalau kita urutkan menjadi seperti ini. Oke. Nah. Beliin hitam aja. Coba ya.
Ini tadi salah penempatan gambar ya, jadinya menerobos gambar saya ini ya. Nih ya, F-nya yang ini. Ya, naik ke atas ke sana. F. Ya, yang kalau Anda skala ini, seharusnya kalau Anda pakai penggaris lagi, Anda skala, cek ya, akan terbukti 44.900 sekian nanotesla ini ya. Benar enggak ya? Anda buktikan aja di situ ya. Jadi 15 cm lebih itu kan. Nah, dengan 3 cm-nya 10.000, oke berarti 40.000 sekian ya, hampir 45.000 ya misalnya. Ya. Jadi secara matematika dan secara gambar itu representasinya tidak bertentangan ya, gitu loh. Harus senada ya, misalnya matematikanya dihitung segini ya, gambarnya kalau Anda gambar secara geometrisnya juga harus sama ya, 10.000. Oke, mana nih? Ya, di sini 10 ya, ini 20, 30, 40 ya. Nah, 45.000 ya. Oke ya. Jadi itu cara menggambar. Ya satu lagi yang belum ya tadi D. Inklinasinya ya, inklinasinya berarti antara H sama F di sini. Inklinasinya ini, ya deklinasi tadi kecil, saya sulit menunjukkan, mungkin di sini ya. Di sini bisa Anda lihat sedikit sudutnya 0,9. Tapi di sini inklinasinya adalah sebesar nih min 32 derajat ya. Kenapa min? Ya karena dia naik kan. Vektornya ini naik 32 derajat ya dari sini ya. Jadi kalau plus itu yang turun ke bawah ya, sesuai gambar standarnya tadi ya. I ke bawah baru dia plus. Kalau kita karena naik ya kita memang dapatnya min ya. Ini min 32,958 derajat. Inilah medan magnet bumi yang sebenarnya dia secara teoritis ada di Kota Mataram ini ya. Harusnya kita kalau kita bisa punya indera untuk melihat vektor-vektor magnet ya. Jadi sehari-hari kita akan lihat kayak gini nih. Medan magnet bumi kita yang mencuat kayak gini ya, panjangnya segini, arahnya ke sana. Cenderung ke arah lebih ke utara ya. Cenderung ke arah utara. Utara kalian. Bayangkanlah utara kalian di mana sekarang ya, masing-masing punya utara kan di sana ya. Kalau saya bayangkan utara saya di sana, di kanan saya ini utara, saya ini sedang menghadap ke barat. Jadi utara saya di kanan sana. Oh, berarti kalau saya menghadap ke utara ya. Ya. Mana dia? Ada ke utara, ke sana ya. Nah, medan magnet saya itu di sini, di posisi saya itu seperti ini kan. 32 derajat ini ya, dari bidang datar, ini bidang datarnya ya. Sekitar sekian, kemudian menceng sedikit tapi nggak ke utara-utara benar, menceng sedikit ke arah timur sebesar 0,9 derajat ya, hampir 1 derajat mencengnya. Nah, ini kurang lebih ya, Anda bayangkan. Dan panjangnya ini, panjang dari medan magnetnya itu besarnya ini, intensitasnya adalah 40, berapa tadi di situ ya, 44.957 ya, di Kota Mataram ini. Seperti itu. Ya, andai saya bisa melihat adalah seperti ini. Ya. Nanti kalau di Lombok Utara nggak begini, nanti beda lagi ya, karena mungkin lebih deklinasinya apakah lebih ke sini atau ke sini, coba cek ya. Dan panjangnya tidak sepanjang ini ya. Panjangnya lebih pendek tadi kan karena di sana hanya 44.000 berapa ya. Nah, oke. Sampai di sini untuk menggambar ini apakah sudah jelas? Cara menggambar dari vektor komponen magnet. Apakah sudah jelas? Oh, ada Bu terus melihat. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan atau
sudah merasa jelas? Nanti Anda silakan mengerjakan ya tugasnya itu dengan nilai-nilai yang Anda dapatkan di tempat kalian masing-masing ya. Kemudian setelah didapat seperti ini, Anda coba bayangkan ya di depan mata Anda itu medan magnetnya seperti apa, arahnya kemana ya, panjangnya seperti apa ya. Bisa kira-kira mengerjakan? Dede? Sri mau bertanya, Ibu. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Sri, oke. Langsung aja, Sri. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya ingin bertanya untuk Z-nya itu, Bu, kenapa dia di yang atas itu negatif? Kenapa? Kalau negatif ke arahnya ke atas. Ya. Ya. Ya, kita kan tadi perjanjiannya gitu ya. Jadi kita tetap menggunakan teori Courle ya. Mbak Sri dari apa? Matematika, fisika? Kan MIPA ya kalau nggak salah ya. Enggak, Bu. Elektro. Elektro. Oh, yang satu lagi yang MIPA itu ya. Ya, siapa namanya? Jabar sama Siapa yang dari MIPA yang perempuan? Mbak Erna namanya, Bu. Erna ya. Belum hadir ya, Mbak Erna nggak hadir ya hari ini ya. Oke. Baik, elektro. Nggak apa-apa. Jadi teori Courle kan Anda juga dapat tuh di elektromagnet ya. Anda itu misalnya Courle gini loh. Samaan yang Anda harus ingat di dalam koordinat ya, sistem koordinat. Jadi X ini huruf X. X cross Y itu harus menghasilkan Z ya. Ingat itu kan? Nah, X cross Y menghasilkan Z. Coba buka semua teori vektor ya. Ini X cross Y sama dengan Z. Ini harus terpenuhi dalam sebuah sistem koordinat. Kalau Anda nggak terpenuhi berarti koordinatnya bukan koordinat yang standar atau tidak ortogonal ya. Nah, gimana cara membuktikan X cross Y sama dengan Z ya? Itu adalah dengan cara tadi ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan, itu yang paling gampang ya kan, dengan memposisikan vektor pertama ini X-nya ya dengan searah dengan jari kita, jari-jari ini lurus ke depan itu X. Nah kemudian Y-nya adalah di arah kita mau memutar ininya ya, di arah kita mau memutar tangan kita ini karena dia harus menggenggam ya. X digenggamkan ke arah Y, gitu loh, ya. Dengan hasil vektornya Z itu sesuai dengan arah ibu jari kita, gitu, ya. Dalam kondisi ini, X-nya kan ke sana tuh, utara ya, X-nya ke sana ya. Lah Y-nya di mana? Y-nya itu kan di sini ya, ditetapkan di arah timur nih. Ya, memang secara internasional kita sepakati itu di arah timur gitu. Jadi nggak bisa gitu, misalnya tiba-tiba Sri dari Indonesia bikin report beda sendiri, ya saya nggak mau ke timur saya maunya ke arah selatan misalnya, ya saya nggak mau ini timur ya, ini utara boleh tapi ini Y selatan nggak bisa ya, karena X Y-nya itu memang sudah ditetapkan daerah timur dan memang harus siku-siku kan, jadi utara sama timur kan siku-siku. Nah sehingga tangan Anda kan nggak bisa kalau mau menggenggam gini kan nggak bisa ya, Anda puternya harus puter tangannya ya supaya bisa menggenggam ke arah timur, utara ini timur ya. Nah dapatlah Z-nya itu ke bawah nih ya, sesuai tangan saya ini kan ke bawah ya vektornya, sehingga Z yang positif itu ke bawah ya. Dan kalau Anda punya vektor seperti ini harus digambar. Saya hasil mengukur medan magnetnya ternyata min. Lo kok gimana ya caranya ya? Ya nggak memaksakan diri menggambar ke bawah ya. Memang Anda harus menggambar ke arah yang atas ya, karena di sini min, di sini plus ya di sini min, gitu loh ya. Nah seperti ini ya. Oke. Jadi medan-medan magnet kita itu akan tampak tadi ya, berada di ini permukaan tanah kita XY ini ya, XY. Kalau Anda bisa arsir mungkin ya bidang XY ini Anda arsir pakai
pakai pensil seharusnya ya mengarsirnya ya, biar cantik. Nggak apa-apa ini nemunya ini. Nanti Anda kalau punya arsiran sana pakai pensil ya. Nah, bidang XY yang saya arsir itu permukaan tanahnya sebenarnya ya, ini ke sana ke sana. Nah, ini bidangnya ya. Sehingga ini tuh mencuat di atas permukaan tanah gitu loh ya, medan magnet kita ya. Nah, itu ya Sri. Apakah sudah memahami? Iya Bu, paham. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lain atau tidak? Izin bertanya, Bu. Silakan. Mengenai tadi arah utaranya itu, arah X-nya, apakah ikutin yang di GPS atau pakai naluri aja? Utara. Maksudnya gimana? Coba diperjelas dulu pertanyaannya. Untuk menentukan arah gambar X-nya. Oh, tadi dalam arah gambar. Kalau arah gambarnya, misalnya kenapa saya narik ininya ke sana gitu ya? Iya. Kalau arah gambarnya sih Anda sembarang ya, mau menarik agak ke sini juga boleh ya. Ini kebetulan aja saya menarik ke sini ya, biar nggak gambarnya agak mudah ya. Tapi tetap ke arah belakang sana kan, karena X itu kita anggapnya kita sedang menghadap ke utara gitu loh, Dek. Secara ininya ya, apa sih, geografisnya. Kita itu seolah-olah menghadap ke utara. Jadi kalau kita melihat kertas kita ini, kita menghadap ke utara sana. Nah, gitu loh. Dan sebelah kiri kita itu timur jadinya ya. Jadi Anda itu kalau melihat kertas ini, seolah-olah Anda di sini ya, di sini kan, di depan kertas ya. Terus mau menatap ke dalam kertasnya sana kan, masuk ke dalam kertasnya ya. Sebenarnya ini tuh ya kenyataannya itu kita masuk ke dalam kertasnya, tetapi kan kalau digambar gitu nggak bisa dong ya, nggak tampak vektornya. Jadi kita agak miringin sumbunya ini kan, tetap masuk ke dalam kertas tapi miringin ya ke sana. Y-nya ya, karena memang bisa digambar lurus ya kita gambar seperti ini. Mungkin ada protes, kok ini nggak 90 derajat. Ya ini namanya perspektif ya, seperti ini ya. Oh, nggih, paham, Bu. Makasih. Jadi ini kalau misalnya dilurusin ke sini, nah kan gini. Nah, di sini ada bidang lagi ya, di sini ke selatan gitu ya. Ini ke arah selatan. Loh, ada nanti di suatu tempat X-nya itu nggak positif ya. Bukan di kita tentunya, itu ada di belahan bumi utara ya, X-nya nilai-nilainya negatif ya. Jadi ke sini dia. Ya, nanti ngegambarnya ke sini ya. Kebetulan kita X-nya positif jadi memang ke sana ya. Utara. Oke. Menggambarnya ya, tapi kalau Anda tadi menanyakan pengukuran di lapangan nih, menentukan X-nya itu ya benar-benar Anda harus lihat di GPS atau di kompas ya. Di GPS-nya itu utara sebenarnya kemana ya. Kemudian ternyata medan magnet Anda menunjukkan ke arah mana. Nah itu dia ya. Tapi kalau Anda punya jarum kompas, sebenarnya jarum kompas Anda itu sudah menunjukkan arah yang searah dengan medan magnet justru ya, bukan menunjukkan arah utara yang sebenarnya kompas Anda itu. Ya. Nanti kalau kamu punya kompas ya, atau gampangnya bikin kompas sendiri juga bisa ya, caranya dengan ada jarum ya kan, jarum yang jangan terlalu berat jarumnya ya, jarum-jarum kecil aja, jarum pentul juga bisa itu, ya. Terus kalian kasih dia magnet ya, digosok-gosok gitu ya, gosok jarum itu cukup lama kan jadi magnet tuh lama-lama ya, magnet permanen ini yang Anda pakai gosok ya. Arahnya jangan bolak-balik gini ya, arahnya searah aja. Pakai satu kutubnya searah ya, digosok sehingga dia ini menjadi jarumnya tadi ini juga menjadi magnet akhirnya ya, dengan kemagnetan yang mungkin ya sementara lah ya. Kemudian Anda ambil cawan gitu ya, air gini kan, ada cawan terus Anda ada air ya, di cawan itu
Nah, itu jarum ditaruh di situ ya, atau biar kalau mengapung Anda kasih lagi apa itu gabus ya, gabus styrofoam itu kan, jadi jarumnya ditusuk di situ, Anda jatuhin di situ. Nah, nanti kan dia nunjuk arah tuh. Nunjuk arahnya itu adalah nunjuk arah yang mana? Sebenarnya nunjuk arah ini vektor H ya. Vektor H ini dia yang dia tunjuk ya, sesuai dengan arah ini. Bukan arah utara north yang sebenarnya ini ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu arah utara yang sebenarnya dan ini pasti dia ada selisih sudutnya. Nah, coba buktikan nanti ya di rumah kalian masing-masing ya. Benar nggak kalau kalian buat eksperimen sederhana seperti saya kasih tahu tadi? Ya, benar nggak akhirnya terbentuk sudut? Oh, ini deklinasi. Katakanlah di Mataram harusnya 0,9. Ya, jadi nggak terlalu jauh dari utara dengan 0,9. Ya, lencengnya dikit aja ya. Ya, ini di Mataram. Ada tempat-tempat lain yang deklinasinya itu memang besar ya, beberapa derajat ya. Seperti itu. Oke. Gimana? Cukup jelas jawabannya ya? Terima kasih. Baik. Nah, sekarang saya lanjut aja ya. Kalau masih ada yang bertanya juga boleh, tapi sambil lanjut ya. Ini tadi ya, jadi Anda sudah jelas dengan komponen. Anda saya minta menggambar ya nanti di rumah nih tugasnya. Gambarnya yang lebih bagus dari yang saya buat ya, jangan karena tadi acak-acak aja. Anda bikin dulu draft mungkin, oh skalanya yang benar ya, terus penampilan yang bagus ya dikirim. Nah, kembali ke tema IGRF. Jadi sebenarnya kalau secara simple representation itu ya untuk medan magnet kita itu kayak begini ya. Ini representasi yang sangat sederhana untuk medan magnet kita, medan magnet bumi kita pada saat ini ya. Di mana ini buminya, kemudian bumi itu ya kalau kita punya ini ya. Sumbu rotasi buminya ini, katakanlah yang tegak lurus ini rotasinya. Nah, ternyata kalau geomagnetiknya itu juga sudah bergeser dulu 11 derajat dari koordinat geografis ya, sehingga sebenarnya ya mau nggak mau kan pasti miring nih ya antara sumbu rotasi dengan sumbu geomagnet. Itu pertama 11 derajat. Nah, setelah itu, kalau ini dia sempurna ya, dipol kita sempurna, berarti akan ada flux-flux magnet seperti ini ya. Dari utara ke selatan begini ya, flux-fluxnya ini ya. Nah, kemudian di sini juga ya tentunya simetris seperti itu. Di arah timur, di arah barat, bahkan di semua arah ini simetris ya, membentuk seperti ini ya. Kemudian garis-garis kayak di sini ya, the field line in the northern hemisphere directed downward ya, ke bawah ya, yang di belahan bumi utara ini seperti yang saya tadi jelaskan, dan sebaliknya di arah bumi selatan adalah upward atau kayak kita tadi ya, keluar. Nah, jadinya di sini yang keluar, justru ya di belahan bumi selatan yang keluar. Di belahan bumi utara yang masuk ya. Itulah dikatakan kenapa kutub utara bumi itu, kutub magnet utara kutub utara medan magnet bumi itu sekarang ada di belahan bumi selatan ya. Sedangkan kutub selatan dari medan magnet bumi itu ada di kutub utara. Ini kan ya, jadi di sini geometrik South Pole ya, padahal geografiknya North ya. Sebaliknya di sini geografiknya South tapi geomagnetiknya North ya. Jadi kebalik ya. Seperti yang kita dapat tadi ya, kita memiliki medan magnet yang keluar kan. Jadi kita ini masuk ke sebenarnya kalau secara geomagnet kita masuk ke belahan bumi utara, tapi secara geografis kita masuk belahan bumi selatan, ya kan? Nah, jangan bingung ya, jangan bingung. Kemudian di daerah ini, di daerah kutub, nah lebih banyak vertikal ya, lebih banyak vertikal, lebih banyak komponen Z-nya.
Tetapi di daerah regional, ekuatorial regional, jadi kayak kita ini di daerah apa Khatulistiwa istilahnya ya, equatorial region itu daerah Khatulistiwa lebih dominan komponen horizontal, ya benar kan data kita tadi, misalnya komponen horizontal kita 37.000 sekian, komponen Z kita ya lebih kecil dari horizontalnya ya, karena memang kita ada di daerah lintang yang lebih dekat ke Khatulistiwa ya. Oke. Nah, ini representasi yang tadi saya sudah singgung sebentar tadi di sana ya. Nah, seperti ini ya. Walaupun ada daerah-daerah yang ini ya tidak benar-benar medan magnetnya seperti yang dikehendaki. Ini namanya anomali ya, seperti ini. Dan juga nanti ada daerah-daerah ya yang secara kalau digambar di sebesar bumi ini nggak tampak ya, misalnya pulau kita kan nggak tampak. Di daerah yang sangat kecil juga terdapat anomali-anomali regional lagi ya, seperti di Pulau Lombok ini ya ada anomali regional. Hanya saja di IGRF ini kan tidak bisa di cover ya, tidak bisa dimunculkan. Oke, kemudian ini nilai komponen H-nya ya. Kalau berbicara komponen H maka di sini kan di daerah-daerah Khatulistiwa sekitar ekuator yang besar nilainya, ya di sini yang rendah. Sebaliknya untuk komponen vertikalnya ya justru di daerah kutub yang tinggi ya, kita yang rendah ya, begitu. Oke ya. Kemudian vertikal komponennya juga gitu tadi ya, ini yang min ya ada di daerah belahan selatan. Jadi ini sebenarnya malah arahnya ke atas yang min ya. Nah, sedangkan yang ini yang arahnya ke bawah, yang plus ada di utara. Oke. Kemudian kalau secara deklinasinya, sudut-sudutnya tadi ya, kalau kita kan ini ya di sini. Jadi memang dekat-dekat dengan deklinasi 0. Deklinasi 0 dari sini. Jadi sepanjang garis hijau ini, kalau Anda punya kompas, dia harusnya benar-benar menuju arah utara ya, pas karena 0 deklinasinya. Begitu juga di sini ya, yang hijau di sini, yang hijau di sini. Nah, di luar yang hijau-hijau itu, seperti kita di Lombok ini tadi ya, berarti kita agak mengarah ke ini, east ya di sini ya, mengarah ke timur. Sebesar berapa tadi? Kalau secara teorinya tadi 0,9 derajat ya, kita lebih mengarah ke timur di sini. Kenyataannya sebenarnya bukan segitu ya, nanti ada anomali lagi. Nah, di sini teoritisnya tadi aja ya, 0,9. Semakin ke sini berarti semakin menceng kompas Anda itu nanti Anda bawa ke Australia, bisa aja di Australia timur sini ya, mencengnya sampai 10 derajat nih, ke arah timur. Ya, jarum kompas Anda itu dibanding utara yang sebenarnya. Oke ya. Semakin dekat ke kutub, semakin menceng lagi. Sampai bahkan ada yang 25 derajat di sini ya. Nah, kalau sebaliknya ke arah sini, ini mencengnya ke barat ya, yang west ini ya. Jadi kalau Anda pergi ke Afrika ya, Afrika Selatan, kompas Anda menceng 10 derajat tapi ke arah barat, west ya. Itu. Jadi ada yang menceng ke kiri, ada menceng ke kanan ya. Jadi menceng ke kiri yang merah ini, menceng ke kanan ini. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Merah ini lanjutan di sini ya gitu. Oke. Itu deklinasi. Kemudian nah, deklinasi ini penting ya sebenarnya ya, sekalian saya singgung. Nah, makanya kenapa sih observasi geomagnet itu juga berguna untuk navigasi? Katakan seperti ini tadi ya, Anda kan bertanya, berdasarkan naluri, berdasarkan GPS, berdasarkan kompas, yang mana sih utara itu? Utara yang sebenarnya itu ditentukan menggunakan GPS ya. Utara yang sebenarnya. Nanti Anda kalau pakai GPS kan ada tuh north, true north-nya ada dikasih tahu ya. Sedangkan nanti di situ kalau Anda jalankan kompasnya di GPS Anda, nah pasti sudah ketahuan tuh mencengnya berapa. Atau kalau Anda bawa kompas analog lagi ya, didekatkan sama GPS kan ada perbedaannya. Nah, itulah yang namanya deklinasi. Kalau di bandara-bandara nanti Anda
ada ya namanya garis yang kalau dia tidak ngambilnya utara, kalau di bandara itu ngambilnya yang ke arah barat ya. Ke arah barat. Jadi barat itu berapa derajat? Ke utara 0 ya, kemudian ke timur itu 90, selatan 180, ke barat 270. Jadi ada garis 270 derajat di sana. Garis untuk di tempat landingnya itu ya 270 derajat itu dibuat. Tapi kenyataannya ya garis itu yang sebenarnya ya. Nanti kalau misalnya kita sebagai pilot ya di dalam pesawat seperti itu, kita yang mengemudikan, kemudian kita lihat kompas kita manual, nah, garis itu tidak sejajar ya dengan baratnya di kompas kita gitu loh. Ya, tergantung kita lagi mau mendarat di mana, misalnya mendaratnya di Australia, nah melencengnya ini kan 10 derajat ya. Kalau daerah kita melencengnya beda lagi. Anda mau mendarat di Eropa ya beda lagi ya, melenceng 10 derajat juga nih ya, ke arah timur, nih 15 derajat ke arah timur ya, seperti itu. Kemelencengan itu perlu diketahui ya, supaya kalau terjadi misalnya pendaratan darurat atau GPS tidak jalan ya, ketika ada gangguan di GPS, navigasi harus dijalankan manual kan, jadi benar-benar pakai kompas manual. Tidak salah arah itu ya, pesawatnya mengambil haluan ya. Karena kalau sampai salah mengambil haluan nggak mendarat di tempat yang benar ya, bisa ke negara lain, bisa ya, harusnya mendarat di mana, dia mengambil arah yang berbeda, jadi sasarannya di mendaratnya salah ya, seperti itu. 15 derajat itu cukup besar ya kalau untuk daerah-daerah dekat kutub seperti ini. Tetap masalah sih. Sama ya. Kalian satu atas, muntah arah indah internet atas. Baik, kemudian itu deklinasi, inklinasi juga ada di sini ya, up and down. Tadi ya kalau di belahan selatan dia naik kita, kemudian di belahan bumi utara dia jarum kompasnya itu lebih nunduk ya, nunduk ke bawah. Kalau kita jarum kompas kita coba perhatikan baik-baik nanti kalau bikin kompas-kompasan yang saya beritahu tadi ya, eksperimen sederhana, Anda lihat juga itu kompas Anda itu akan cenderung kayak keangkat gitu ya, naik ya. Atau kalau Anda punya kompas sendiri yang standar, yang geologi ya, Anda lihat juga di situ ya, jarumnya ya cenderung akan terangkat naik ya. Oke, ini persamaan tadi sudah. Nah ini bagian terakhir ya sebelum ditutup, ini untuk sesi kuliahnya. Jadi prediksi nilai IGRF. Tadi kan ada secular variation ya, secular variation di nilai Anda di sini tadi. Secular variation itu adalah perubahan nilai yang diukur per tahunnya berapa, gitu ya. Katakanlah nilai F di sini tadi 0,5 nanotesla per tahun, ini 49,9 nanotesla per tahun. Jadi Z ya, akan nilai Z-nya bertambah. Cukup besar ini ya, 49,9, hampir 50 nanotesla per tahun di komponen Z ya. Tapi komponen Y-nya berkurang ya, komponen X-nya bertambah juga ya. Sehingga totalnya kalau di F-nya bertambahnya cuma 0,5 seperti itu. Karena ada saling meniadakan ya, ada yang bertambah komponennya, ada yang berkurang komponennya, jadi komponen totalnya bertambah tapi tidak sebesar seperti ini ya, hanya 0,5 nano. Itu di tadi Lombok Utara. Nah, kembali ke sini yang secular variation di sini prediksi ya. Ini juga kalau kita hitung di seluruh tempat di dunia. Jadi ada juga ya prediksinya untuk tahun 2020 sampai 2025, di deklinasinya berapa ya. Jadi kita lihat kalau deklinasi daerah kita aja dulu kita lihat ya. Ini diprediksikan akan semakin bergerak ke timur ya, untuk deklinasinya tadi kan. Tapi tidak terlalu besar ini ya. Di konturnya ini berapa sih? Silahkan Anda lihat sendiri nanti di sini. Ini 0,2 berarti ini 0,1, 0,05 ya derajat per tahun. Kemudian inklinasinya juga begitu. Kalau di daerah kita ini hampir inklinasinya akan lebih terangkat lagi ya, sebesar 0,05 derajat ya per tahun.
Nah, kalau F-nya di sini akan terlihat kita sebenarnya di sini nih ya berubah kecil tadi ya 0,5 nanotesla per tahun. Ini tapi hampir-hampir terlihat 0. Hanya saja di sini sebenarnya ya daerah kita ini memang unik ya, katakan seperti itu karena di sini ya daerah-daerah lain ini yang akan berkurang ya di sebelah sini. Kemudian di sini daerah-daerah yang akan bertambah. Nah, kita itu berada di pusaran di sini yang ini sebenarnya cenderung akan berkurang lagi gitu loh ya nilainya kan. Dari yang seharusnya nilai bertambah, tapi ada cekungan di sini di tempat kita ini yang nilainya akan semakin berkurang ya. Nah, kalau yang sebelum gempa kemarin memang kita punya data-data di Pulau Lombok ini ya sebenarnya cenderung berkurangnya banyak ya, tidak hanya sekedar berapa nanotesla itu ya. Nah, kemudian mungkin ya di kemudian hari pusat itu akan ya mudah-mudahan tidak di sini lagi ya, mungkin akan berpindah tempat ya tapi masih akan ada di sekitaran sini ya, di sekitaran di Samudra Hindia ini ya. Itu juga menjadi suatu kewaspadaan sebenarnya untuk kita, terutama kalau membahas prekursor gempa dan sebagainya ya. Kenapa sih kita ada di daerah yang nilai medan magnetnya terus berkurang ya, secara prediktifnya seperti ini ya. Oke, kemudian itu aja ya, itu aja. Itu saya stop dulu share-nya. Jadi untuk pertemuan kali ini pelajaran kita sampai di situ aja dulu ya saintifiknya. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Kalau masih ada waktu di sini saya jawab. Kalau enggak nanti mungkin lewat WA group. Tapi sebelumnya saya kembalikan waktunya ke Mbak Keken dulu ya sebagai pembawa acara. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Titi Zubaidah yang telah memberikan penjelasannya mengenai pengantar geomagnetik part 2. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi diskusi ya, mungkin kepada adik-adik yang mungkin belum memahami secara jelas penjelasan beliau tadi, bisa langsung bertanya melalui chat ataupun menghidupkan audionya langsung. Silakan kepada adik-adik memberikan pertanyaannya terkait dengan materi yang belum jelas dipahami. Ada Mbak Hilda ya? Iya Bu, mohon maaf tadi telat Bu. Oke. Pertanyaannya boleh di luar yang saya jelaskan juga ya, kalau ada kaitan dengan geomagnet, mungkin Anda pernah mendengar apa di luar ya, atau saya kok dapat informasi ini ya, boleh Anda klarifikasi ya di sini. Silakan ya adik-adik ya. Mbak gimana kalau ada mau kita sebut namanya? Ada adik-adik? Mana ya? Ini ada Bu, dari Sri Astuti Karyawati. Oh iya, Sri Astuti sering bertanya ya. Ya, terima kasih atas Bagus. Saya ingin bertanya di bagian gambar apa namanya ini bagian komponen-komponennya itu kan ada nilai positif sama negatifnya. Nah, tapi di nilai F-nya ini dia itu positif semua. Apa tidak ada nilai negatifnya, Bu? Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Anda sangat cermat dan sangat bagus pertanyaannya. Jadi untuk IGRF ini ya, kenapa nilai F itu semua positif gitu ya? Padahal ada komponen-komponen yang negatif kan, ya. Nah ini kan nilainya semua positif ya, nggak ada negatifnya F itu. Ya. Sedangkan kalau X, Z sama Z-nya padahal ada kan gitu ya mungkin. Jadi Anda perhatikan kepersamaannya ya Dek, dan juga yang lain, ini persamaannya. Jadi di sini kan, H sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke,
Jadi seandainya pun misalnya X-nya ini, kita punya nilai X apa tadi? Positif ya. Positif juga ya. Positif, Y-nya positif, hasilnya hanya pasti ya positif ya. Nah, tapi di sini kalau F, X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif kita punya ya. Tapi kan dikuadratkan di sini ya. Z kuadrat, sehingga kalau kuadrat berarti negatif dikalikan negatif lagi kan, hasilnya positif ya Dek ya. Nah, sehingga kalau di akar pun ya pasti akan menjadi nilai positif gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan F ini nilai skalar ya, nilai skalar. Karena dia sudah apapun jadinya masukin positif negatif ya tetap aja dia akan positif ya. Informasi mengenai arahnya menjadi hilang ketika Anda mengatakan F ya. Karena hanya medan magnet total. Anda hanya peduli berapa sih besar ya, mau ke utara, mau ke selatan arahnya, mau ke timur, mau ke barat. Pokoknya saya hanya ingin tahu besarnya aja, besarnya ya. Berapa magnitudenya berapa? Panjangnya ini vektornya. Itulah F ya. Sehingga informasi itu ketika dipetakan seperti ini dia hasilnya ya. Nggak kelihatan lagi mana nih yang min, mana yang plus ya komponennya, semuanya hanya menunjukkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu aja ya. Di mana yang tinggi itu, itulah daerah yang kita sebut kutub ya kan, dan daerah-daerah yang di luar kutub itu tentunya lebih rendah ya. Dan kalau ada daerah yang sangat-sangat rendah seperti ini, nah, inilah kita namakan daerah yang bersifat anomali, gitu ya, di dalam IGRF-nya. Itu ya, Sri, apakah sudah dipahami? Iya, Bu. Berarti nilai F-nya ini hanya besarnya aja, tidak mempengaruhi. Besarnya aja, iya, besarnya aja. Nanti kalau kita misalnya mengukur, ya, saya sekalian menjelaskan pengukuran ya. Kalau kita mengukur, kita punya dua alat ukur itu ya, alat ukur vektor dan alat ukur skalar.